Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Windy Puspitasari, Herve dan Rika Lestari. Kami akan membahas mengenai sistem biner. Tapi sebelum itu kami juga akan membahas siapa sih penemu sistem biner dan tentunya sejarah dari penemuan sistem biner itu sendiri. Simak video ini ya. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan materi yang pertama yaitu sejarah Leibniz dan perjalanan hidup Leibniz. Yang pertama, Leibniz atau dengan nama panjangnya yaitu Gottfried Wilhelm von Leibniz lahir pada tanggal 1 Juli 1646 di Leipzig, Jerman. Leibniz adalah putra dari Friedrich Leibniz, seorang profesor filsafat moral di Leipzig, Jerman, dan ibunya bernama Katharina Schumacher, anak seorang pengacara, dan ia adalah istri ketiga dari Friedrich Leibniz. Ayah dari Leibniz meninggal dunia ketika ia berusia 6 tahun, dan Leibniz dibesarkan oleh ibunya hingga dewasa. Pada usia 7 tahun, Leibniz memasuki sekolah Nicolai di Leipzig. Di sekolah, Leibniz diajarkan belajar bahasa Latin. Namun, ternyata bahasa Latin Leibniz jauh lebih maju daripada yang diajarkan di sekolah. Wah, hebat sekali ya Leibniz. Selain itu, ada fakta menarik dari Leibniz, yaitu Leibniz juga termasuk dalam ilmuwan yang memiliki skor IQ sebesar 205. Wah, ternyata hebat sekali ya Leibniz. Pada tahun 1661, saat masih berusia 14 tahun, Leibniz sudah masuk ke Universitas Leipzig loh. Keren sekali bukan, di usianya yang sangat belia, ia sudah masuk ke sebuah universitas. Tahun 1961, Leibniz masuk Universitas Leipzig dengan jalur minat hukum. Namun, 2 tahun kuliah di bidang hukum ternyata tidak menarik hatinya, dan waktunya lebih banyak digunakan untuk membaca buku-buku filsafat. Meski akhirnya Leibniz tetap lulus dalam bidang hukum pada tahun 1663 sebelum pergi ke Jena. Setelah lulus dari Universitas Leibniz, pada tahun 1663, Leibniz melanjutkan perjalanannya. Ia pergi ke Jena, dan di Jena ia bertemu dengan Erhard Weigel. Erhard Weigel adalah seorang profesor matematika di Jena. Erhard Weigel juga seorang filsuf. Di Erhard Weigel, Leibniz mulai memahami pentingnya metode bukti untuk mata pelajaran matematika, seperti logika dan filsafat. Setelah selesai belajar dengan Erhard Weigel di Jena, Leibniz kembali ke Leipzig pada bulan Oktober tahun 1663. Di Leipzig, ia memulai studi menuju gelar master di bidang hukum. Leibniz dianugerahi gelar Master Degree dalam filsafat untuk disertasi yang menggabungkan aspek-aspek belajar filsafat dan hubungan hukum. Dalam disertasinya, ia menggunakan ide-ide matematika yang ia pelajari dari Erhard Weigel. Tetapi, ternyata bukan hanya Erhard Weigel yang memberi pengaruh agar Leibniz menekuni matematika. Karena pada saat Leibniz berusia 26 tahun, di Paris, Leibniz secara tidak sengaja bertemu dengan Christian Huygens, yaitu di sela-sela waktu pada saat kunjungan diplomatik dan urusan lainnya. Huygens asalnya adalah seorang fisikawan, tetapi justru karya-karya terbaiknya terkait dengan horologi atau ilmu tentang pengukuran waktu. Sebagai peneliti tentang gerakan cahaya sekaligus seorang matematikawan. Setelah Leibniz melihat kehebatan kekuatan matematika, Leibniz memohon kepada Huygens agar bersedia mengajarinya matematika. Dan setelah melihat besarnya kemauan dan kejeniusan Leibniz, maka
Huygens bersedia. Saat itu, Leibniz memamerkan hasil-hasil penemuannya yang bertujuan untuk memberi impresi kepada Huygens. Salah satu yang disebutkan oleh Leibniz adalah mesin penghitung. Leibniz mengatakan bahwa mesin penghitung yang dibuatnya jauh lebih hebat dibanding dengan buatan Pascal. Buatan Pascal hanya dapat menangani tambah dan kurang, sedangkan mesin buatan Leibniz dapat menangani perkalian, pembagian, dan menghitung akar bilangan. Leibniz meninggal di Hanover pada tahun 1716. Di balik meninggalnya Leibniz ada cerita sedih. Leibniz meninggal sebagai seorang yang kesepian. Bahkan dalam pemakamannya saja hanya dihadiri seorang pelayat dan sekretarisnya. Semasa hidupnya, Leibniz tidak pernah menikah, dan banyak orang yang tidak menyukai Leibniz. Tindakan Leibniz yang pernah ia lakukan semasa hidupnya yang tidak disukai oleh orang lain yaitu tentang kontroversi kalkulus. Pada tahun 1679, Leibniz pertama kali mengenalkan sistem bilangan berbasis 2 atau biner. Berawal melalui buku I Ching yang dikirim oleh Pierre Joseph Buffet, seorang Jesuit dan misionaris di Cina, Leibniz belajar mengenai heksagram yang terkait dengan sistem bilangan berbasis 2. Yin dan yang pada heksagram yang dilambangkan garis putus dan garis lurus digantikan dengan angka 0 dan angka 1. Oleh Leibniz, hasilnya heksagram ini dikonversi menjadi bilangan biner. Meskipun ciptaannya sering dikaitkan dengan dirinya, namun Leibniz sendiri mengakui bahwa penemuan ini disebabkan oleh studi yang mendalam dan penafsiran ulang sebuah ide yang sudah dikenal dalam budaya lain, terutama pada budaya Cina. Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital, karena sistem inilah yang akan mengatur semua komputer modern. Nah, dari sistem biner ini, nanti kita dapat mengkonversinya ke sistem bilangan oktal ataupun heksadesimal. Dan ini merupakan contoh konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Selain itu, sistem biner ini juga dapat disebut dengan istilah bit atau binary digit. Dan dalam pengelompokannya, biner dalam komputer selalu berjumlah 8 dengan istilah 1 byte per bit. Dan untuk nilainya, 1 byte sama dengan 8 bit. Perhitungan sistem biner mirip dengan sistem perhitungan bilangan lainnya. Misalnya, dalam sistem bilangan desimal, perhitungannya kita menggunakan angka 0 sampai 9. Sedangkan dalam sistem perhitungan biner hanya menggunakan angka 0 dan 1. Kita memiliki contoh dari bilangan desimal yang akan diubah menggunakan perhitungan sistem biner. Misalnya, bilangan desimal 10. Bilangan 10 dari referensi yang mendekati bilangan 10 adalah 8 kali 23. Lalu hasil pengurangannya 10 dikurang 8 sama dengan 2 kali 21. Jadi dapat kita jabarkan 10 sama dengan 1 kali 23 ditambah 0 kali 22 ditambah 1 kali 21 ditambah 0 kali 20. Sehingga bilangan biner dari 10 adalah 1010. Sistem bilangan biner adalah dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Kata digital berasal dari kata digitus. Dalam bahasa Yunani artinya jari jemari. Nah, jari jemari ini berjumlah 10. Sehingga dari nilai 10 itu
itu terdiri atas dua angka atau radik. Dua radik itu yaitu nilai 1 dan 0. Maka penggambaran dari digital adalah angka 1 dan 0. Sistem digital menganut hidup kontradiksi, sehingga bilangan biner mampu menjadi struktur kontradiksi dalam alam semesta.